Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan Ismul Mausul sebagai penyambung dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal satu konsep dari Ismul Mausul dengan ketentuan bahwasanya isim mausul itu di dalamnya harus ada unsur silah dan aid. Kemudian untuk yang silah itu sendiri ada dua bagian, ada yang jumlah dan ada juga yang syibhul jumlah. Sementara untuk yang jumlah itu sendiri ada yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah ada yang bentuknya itu berupa huruful jar ataupun berupa dzaraf. Kemudian untuk jenis isim mausul itu sendiri ada yang khusus dan ada yang umum sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, dan tentunya teman-teman juga masih ingat dengan konsep lagu yang juga sempat kita baca secara bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari contoh dan untuk memperdalam dari konsep isim mausul itu sendiri, dimana kalau kita melihat beberapa contoh yang ada, yaitu kata wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirina. Silakan teman-teman perhatikan pada kata allati, ini adalah bagian dari ismul mausul, sementara u'iddat lil kafirina ini adalah silah atau jumlah yang ada setelah ismul mausul. Jadi setiap ismul mausul itu pasti ada silah atau ada kalimat yang ada setelah isim mausul itu sendiri. Kemudian dari jenis kalimat tersebut itu ada kalanya dimulai dengan kalimat fi'il yang kemudian disebut dengan jumlah fi'liyah, dan ada juga yang dimulai dengan kalimat isim yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian di dalam jumlah itu sendiri ada unsur aid atau dhamir yang berkaitan dengan ismul mausul itu sendiri. Jadi kalau kita mengacu pada contoh wattaqun nar allati u'iddat li al-kafirina, wattaqu dan takutlah kalian an-nara terhadap api allati yang u'iddat dipersiapkan. Apanya yang dipersiapkan? Allati. Maksud daripada allati adalah an-nara, kepada siapa? Lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Contoh yang kedua, ja'at allatani tunadzifani al-baita. Isim mausul bentuknya adalah allatani, berarti ini adalah sifatnya untuk yang khusus. Tunadzifani ini adalah silahnya, dan di dalam silah ini tunadzifani ini ada dhamir yang kembali kepada ismul mausul. Karena ismul mausul di sini bentuknya adalah tasniyah, maka dhamir yang ada pada kata tunadzifani ini adalah tasniyah juga, yaitu ditandai dengan adanya ani. Kemudian yang ketiga, allati hajarna ma'aka. Allati ini juga isim mausul, dan hajarna ini adalah bagian dari silah, dan di dalam silah ini ada aidnya yang ada di dalam kata hajarna, di mana allati di sini bentuknya adalah jama' muannas, sementara hajarna ini juga mengandung unsur dhamir yang kembali kepada isim mausul dan bentuknya juga harus jama' muannas. Kemudian kata inna ummahatuhum allati waladnahum juga sama. Allai ini adalah bentuk jama' muannas untuk isim mausul. Kemudian waladnahum ini juga mengandung unsur dhamir yang kembali kepada ismul mausul dan itu bentuknya juga muannas. Kemudian untuk yang mudzakkar misalnya walladani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Walladani ya'tiyaniha. Alladani ismul mausul untuk yang tasniyah. Ya'tiyaniha ini adalah bagian dari silah yang di dalam silahnya ini mengandung unsur dhamir atau unsur aid yang berkaitan dengan isim
mausul alladani. Begitu pula dengan Rabbana arinal ladzaini adallana, dan juga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Alladzina isim mausul, yunfiquna adalah silah. Kemudian di dalam silah ini ada kalimat atau ada dhamir yang kembali kepada alladzina. Kemudian untuk yang umum misalnya yaitu man sama ma, itu bisa nanti dipergunakan untuk mudzakkar maupun muannas, untuk mufrad, tasniyah maupun jamak. Contoh, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, kata man di sini adalah bagian dari ismul mausul dan sifatnya adalah mushtarak atau sifatnya adalah umum, hingga utiya di sini kemungkinan itu bisa nanti mufrad, mudzakkar, tasniyah ataupun yang lainnya. Namun tetap unsur dari ad-dhamir atau dari a'id itu harus ada. Itu mungkin yang terkait dengan penggunaan daripada ismul mausul, dan semoga bisa dipahami dan silakan dipraktekkan setiap kali membaca apapun yang berbahasa Arab, baik itu Al-Quran, Al-Hadis maupun kitab-kitab yang lainnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.